Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، Alhamdulillah, alhamdulillah sallallahu wa nasr abdan wa a'azzatuhu wa hazama ahzaba rabban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Para muslimin yang dirahmati pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati. Berkat karunia limpah rahmat taufik serta hidayahnya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan beberapa peringatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta kesempatan untuk salat Jumat. Rahmat dan salam surga terlimpah curahkan pada junjungan kita tercinta kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah pada keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya
muslimin rahimahullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sesungguhnya, yaitu imtisal awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimahullah, dalam kesempatan yang sangat baik ini saya ingin menyampaikan khutbah saya dengan judul meraih kemenangan pasca Ramadan. Meraih kemenangan pasca Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 33 dan 34 berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegera memohon ampunan Allah, ya luas luas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, itu orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal tasbihuna, itu orang-orang yang bisa menahan diri dari emosinya. Wal afina 'anil nas, orang-orang yang mudah untuk memaafkan segala kesalahan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Faslun muslimin rahimahullah, setelah kita melalui puasa selama 1 bulan penuh, kemudian kita Idul Fitri kembali kita pada kesucian, apa yang perlu kita lakukan? Di antaranya adalah kita meraih kemenangan. Kita raih kemenangan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita harus mendapatkan kemenangan. Apa yang dimaksud dengan kemenangan? Ada 3 kemenangan. Pertama adalah kemenangan spiritual, yang kedua kemenangan emosional, yang ketiga adalah kemenangan intelektual. Kemenangan spiritual adalah setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka ending daripada puasa la'allakum tattaqun, agar anda semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Qad aflaha man zakkaha, dalam surat Asy-Syams, itu sungguh beruntung bagi orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Selesai kita puasa, kita keluarkan zakat fitrahnya, maka kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Dari segi spiritual, seluruh umat Islam berbahagia melalui Idul Fitri, semuanya mendapatkan kemenangan. Kemudian kemenangan emosional, itu dikatakan dalam surat Al-Imran tadi, ciri-ciri daripada orang-orang yang mendapatkan kemenangan emosional, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ciri-cirinya orang muttaqin yang mendapatkan kemenangan itu orang-orang yang selalu berinfak dalam kondisi apapun, baiknya sudah banyak uang ataupun sedikit, dalam keadaan senang maupun sedih, dia tetap berinfak sesuai dengan kemampuannya. Ketika banyak uang maka infaknya banyak, ketika sedih mungkin sedikit dan semampunya. Jadi tidak pernah telat untuk berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan emosinya. Ketika kita berpuasa, dilatih selama 1 bulan duduk dalam tawakal dan menunggu untuk tidak kita marah, untuk tidak emosi, untuk tidak berlaku yang semalam, untuk tidak berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Latihan itu harus terus kita pelihara. Apa artinya kita hanya bisa menahan di bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan kita lepas, seolah-olah kita merdeka, kita bebas dari semuanya itu. Tetapi hasil daripada puasa selama 1 bulan, kita harus bisa memelihara emosi kita. Jamaah yang berbahagia, kemudian wal kadhibina al-ghaidha,
sehingga kita hidup ini ke depan tidak punya musuh. Dan kalau kita tidak punya musuh, rasanya adalah hidup ini nyaman, kita betah hidup. Tapi kalau kita punya musuh, tidak betah hidup, rasanya sempit dunia ini. Jemaah yang berbahagia, selanjutnya adalah kemenangan seorang intelektual. Kemenangan intelektual yaitu kecerdasan dalam kita memahami hukum agama. Setelah kita dilatih dalam bulan puasa untuk tidak memakan, meskipun itu makanan yang halal, tapi karena kalau dimakan menjadi batal puasanya, maka ini adalah sebuah latihan agar kita setelah Idul Fitri kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang benar. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal sudah jelas nyata-nyata, yang haram juga jelas nyata-nyata. Wa bainahuma mutasyabihat, dan di antaranya halal dan haram adalah mutasyabihat atau disebut syubhat. Jangan kita pura-pura tidak tahu, atau jangan kita menabrak yang sudah tahu. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terpelihara imannya, menjadi orang yang meningkat dalam ketakwaan kita. Dari segi intelektual kita bisa memilih mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang tidak baik, mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Lalu tentu saja di dalam meraih kemenangan ini ada kiat-kiatnya. Tentu kiat-kiat sudah kita jalani, yaitu dengan puasa dengan baik, qiyamul lail, salat tarawih, bahkan ditambah lagi dengan kita salat tahajud di malam hari, kita salat tasbih di malam hari untuk mengejar Lailatul Qadar. Itu adalah kiat-kiat untuk meraih kemenangan. Selesai itu, maka tentu saja kita perlu peningkatan, di mana bulan Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Semuanya harus meningkat dari hal-hal yang positif, bukan meningkat dari hal-hal yang negatif. Kemudian jemaah yang berbahagia, ketika lebaran tentu kita tidak cukup hanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum aidin wa faizin, tetapi perlu dibuktikan bagaimana amal ibadah kita setelah Ramadan dan setelah Idul Fitri ini. Perlu dibuktikan ketakwaan kita menjadi orang yang baik, lalu diwujudkan dengan silaturahmi. Karena hanya dengan silaturahmi orang itu yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang sulit akan jadi mudah, bahkan yang tidak mungkin akan jadi mungkin karena silaturahmi. Oleh karena itu jangan dihilangkan tradisi silaturahmi di Indonesia yang didukung oleh hadis tentunya, bahwa silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan memudahkan rezekinya seseorang. Jangan dilewatkan, jangan dihilangkan begitu saja, karena banyak mulai generasi sekarang ini menghilangkan tradisi dari silaturahmi. Lebih baik dia nongkrong di pinggir jalan dengan membawa gitar dan lain sebagainya daripada silaturahmi kepada saudara maupun orang-orang yang lebih tua. Kalau ini sudah hilang tradisi silaturahmi, maka jauh dari rezeki, jauh dari persaudaraan yang akrab. Jemaah yang berbahagia, lestarikan tradisi silaturahmi, yang itu ada dasarnya menurut ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqi, yang bisa membuktikan dan mempraktikkan dalam ciri-ciri orang yang bertakwa, serta kita terus melestarikan budaya silaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa nafa'ana iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ni'mal man ja'ala bihi wa kamal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Jika ada di antara kita yang hadir, ya Allah yang sedang memiliki hajat yang besar,